Memiliki aset yang banyak adalah bukti dari kekayaan seseorang. Jika kamu memiliki aset, baik aset usaha maupun pribadi, pandai-pandailah untuk memisahkan antara aset usaha kamu sendiri dan aset pribadi. Yang terpenting bagaimana kamu bisa melindungi aset pribadi kamu meskipun dalam ancaman kepailitan. Ayo serius, terangin itu yang tadi. Asuransi kredit, Oh iya, apa itu? asuransi kredit itu gini, misalnya saya mau ambil KPR rumah, mau dicicil 15 tahun, besarnya 600 juta. Jangan saya deh, suami saya gitu ya. Nah dia yang punya penghasilan besar di keluarga. Lalu kemudian ada apa-apa di tengah jalan, terjadi meninggal atau kecelakaan, sampai nggak bisa lagi membayarkan cicilannya. Karena cicilannya itu dibayarkan menggunakan penghasilannya dia. Nah terus siapa dong yang mau bayar tuh si harga rumah yang sisanya 600 juta itu. Mungkin udah lewat berapa tahun, tinggal 550, tapi masih gede kan. Kasian kan kalau anak istri harus diusir gitu dari rumahnya. Betul. Maka ada asuransi kredit yang akan menutupi jumlah utang yang masih tersedia gitu. Nah, saya pernah ketemu kasus yang bapaknya punya bisnis besar, terus mereka minta konsultasi, terus tanya, gimana ya Win? Karena kita ada utang perusahaan. Nah, utang perusahaannya ini atas nama siapa Om? Saya bilang, atas nama perusahaan. Saya ditawarin asuransi kredit, tapi asuransi kredit itu kan atas nama pribadi. Nggak ada urusannya, saya bilang. Justru saya tanya dulu, waktu punya utang perusahaan ini ada kolateralnya apa enggak? Jadi biasanya kalau kita punya perusahaan dan kita mau berikan ke bank, ada harta perusahaan. Harta perusahaan loh, bukan harta pribadi, yang digadaikan ke bank. Jadi itulah jaminannya di bank. Jadi kalau sampai meninggal ya itu yang disita atau asuransi kredit terhadap si utang tersebut. Oh gitu. Si asuransinya itu. Iya, jadi bukan asuransi jiwa dari si bapak ini, bukan, tapi dari si perusahaannya tadi yang harus diperhatikan. Ada asuransi kreditnya. Berarti Atau memang kolateral. asuransi kredit ini berlaku untuk pribadi ya? Untuk pribadi yang Bukan sering perusahaan. dilakukan itu justru untuk KPR misalnya. Kalau KPR sih banyak yang ada ya, ada yang asuransi mobil ya, bukan kalau KPR. Betul, betul. Nah berarti sebenarnya kalau dibilang pribadi, perusahaan, macam-macam aset tuh ada berapa banyak sih? Nah itu dia, ini seru nih karena ini udah finance geek banget nih. Geeky banget nih kita nih. Iya. Kita mesti bangga loh. Geek banget nih. Kita lagi menyimak dengan baik dan benar. Jadi bikin daftar aset, misalnya aset kita ada apa aja. Ada aset yang tidak lancar, ada aset yang lancar. Aset yang lancar gampang deh, ada tabungan. Ini Pasti asetnya punya pribadi kan? dulu nih. Ini pribadi nih, ada Oke. tabungan, ada deposito, punya reksadana. Kalau punya ori ini obligasi negara, Iya. terus ada saham. Ini yang kalau mau dicairkan saat itu juga ada pasar yang siap membelinya. Ada orang lain di luar sana yang siap beli. Itu yang disebut liquid. 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 Nah, salah ya. Oke, liquid. Liquid. Kalau Oke. aset tidak lancar itu adalah aset yang catatannya adalah dia nggak bisa langsung dijual. Misalnya gini, rumah, mobil, iya sih bisa dijual, tapi kan nggak ada jaminan dalam 2 hari akan terjual gitu, enggak kan? Rumah kalau kita put it on the market mungkin 2 tahun, ada yang 15 tahun baru kejual karena rumahnya gede banget di pinggir jalan raya, misalnya begitu.